Halo guys, potensi emas di 2023 akankah semakin melompat tinggi atau malah makin melemah? Menemani hari-hari akhir di 2022, kita akan kupas tuntas semuanya bareng dengan Mas Hendry. Oh iya, nggak hanya emas, kita akan juga spill perak sedikit. Stay tune. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. Oke, Mas Hendry, gimana nih perkembangan investasi masa saat ini ya, khususnya di tahun 2022 nih, kan kita mau menjelang 2022 ya. Jadi ini memang menarik banget nih Ren ya. Kita menjelang tahun 2023 ya. Ini di hari terakhir nih kita ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Mas ya. Jadi sebenarnya untuk investasi emas sendiri yang paling menarik itu yang gue perhatikan adalah belum harganya dulu nih Ren. Tapi sepanjang tahun ini dari caranya nih, sekarang kita bisa punya emas dengan cara yang berbagai macam gitu ya. Banyak banget ya. Jadi yang pertama gue sorotin sebagai insight pertama ya. Sekarang tuh mulai banyak bermunculan emas yang merek-merek baru gitu ya, dan mereka menyediakan emas yang kecil-kecil gramasinya ya, termasuk dari produk gue sendiri ya, dari lakugan.com itu kita ada sedia emas-emas kecil, terus ada yang versi tematik seperti itu. Terus juga yang mulai berkembang juga pembelian emas itu dengan cara emas digital gitu, secara digital. Emas digital. Nah, emas digital menarik ya. Jadi kita bisa beli emas dengan harga yang terjangkau juga gitu, sama kayak tadi emas yang kecil-kecil harganya terjangkau. Jadi kayak udah nggak ada alasan deh bilang investasi emas tuh mahal gitu ya. Terus yang berikutnya nih, beli emas itu juga bisa dengan cara cicilan. Menarik tuh. Itu udah banyak platformnya di mana-mana bisa, termasuk kayak di perbankan bisa juga ya dicicil emasnya. Jadi kita kayak kalau cicil itu untungnya bisa lock di awal, terus nanti pada saat ada harga naik atau turun itu nggak pengaruh. Itu menarik juga ya. Jadi tadi ada emas yang kecil, ada yang digital, terus ada yang dicicil gitu ya. Jadi banyak banget cara kita untuk bisa punya emas. Lebih ke situ sih Ren. Oke. Ada satu lagi Ren, yang terakhir ya, hampir lupa ya. Jadi ada namanya tuh sekarang tuh tukar emas. Apa tuh tukar emas Nah, tuh? balik lagi kayak yang tadi tuh, yang emas kecil-kecil ya. Jadi sekarang kalau kita beli emas yang 0,1, 0,2, 0,5 itu nanti kalau sudah terkumpul sampai gramasi tertentu, misalkan sampai 1 gram atau 5 gram, itu nanti bisa ditukerin ke emas antam. Tuh, biasanya kan karena orang-orang kan senangnya emas yang familiar ya, emas antam ya. Jadi bisa nanti dikonversiin langsung ke emas antam. Wah, itu menarik juga. Menarik juga ya. Saran-sarannya enak kan yang mana nih kalau untuk anak-anak muda lah ya kira-kira? Sebenarnya sih kalau untuk yang untuk sarannya sendiri sih lebih prefer sih menurut gue yang senyamannya kita ya. Ada yang nyamannya emas digital, tapi ada juga yang bilang emas digital gue takut nih nggak ada barangnya gitu ya. Emas fisik aja lah yang aman gitu kan, kelihatan kayak barangnya gue pegang gitu. Terus juga ada juga yang belinya tuh mungkin dia uangnya nggak banyak ya, dicicil. Itu tergantung dari kebutuhannya masing-masing sih, sesuai dengan kondisi keuangan kita juga. Wah, menarik juga ya tentang perkembangannya emas di tahun 2022 ini. Nah, Hen, gue mau nanya, kalau soal harga tuh kira-kira gimana sih? Nah, harga ini juga termasuk yang menarik Ren kita bahas ya. Jadi menurut gue ya, yang udah gue pantau nih, mulai harga emas naik 1 juta itu kan dari awal corona ya, 2020. Sampai dengan hari ini itu termasuk menurut gue pribadi sih kayak stuck ya. Jadi kayak naik di situ terus turun lagi. Jadi antara 900.000 sampai 1 juta nih, muter-muter aja di situ ya. Oke. Jadi yang diharapkan adalah nanti setelah tahun 2022 ini harusnya bisa naik lagi. Jadi kayak misalkan prediksi gue sih waktu itu sekitar 1.500.000 rupiah ya per gram. Tapi ya. belum ya sekarang. Tapi ya? belum, ya? malah turun, dan sekarang ini baru mulai naik lagi nih sedikit nih. Mungkin ke arah situ sih. Jadi agak sedikit stuck lah. Oke. Dulu kemarin gue juga sempat beli sih ya untuk emas gitu ya. Memang waktu itu gue pertama kali beli di harga 900-an. Di harga sejutaan. Sejutaan. Terus dia turun jadi 900, dia terus naik lagi jadi sejuta. Tapi ya memang ya harganya di sekitar situ-situ aja ya. Sekarang itu terakhir kalau memang yang produksi dari tempat gue ya, itu sekitar 1.019.000 lah hari ini. Iya. Tapi normal ya, namanya investasi kan nggak mungkin harganya naik banget. Betul. Terus harganya tiba-tiba turun banget, enggak. Tapi masih tetap aman ya kalau untuk jatuhnya emas kalau emas itu relatif aman lah, karena kan dia pertumbuhannya juga tidak terlalu cepat. Kalaupun misalkan
harganya turun, nggak ambles begitu aja gitu ya. Nah, tapi di 2023 nih bro, kan kita lihat ya di sosmed, di berita, di mana-mana ada namanya isu resesi, gitu. Bener ya? Benar. Nah, orang-orang kan pada panik nih, wah gila 2023 resesi, gue harus ngapain nih? Nah, kira-kira kalau untuk emas sendiri ada ya isu itu seperti apa? Nah sebenarnya gini ya, kalau emas itu yang gue perhatikan ya sepanjang pergerakannya, sejarahnya, dia itu nilainya selalu bertolak belakang dengan kondisi ekonomi. Oh gitu. Ketika krisis harganya naik, ketika ekonomi memburuk dia juga harganya naik. Jadi istilahnya dia bisa melindungi kita dalam kondisi-kondisi yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan nanti terjadi kayak resesi kayak gitu ya, ya ini harganya biasanya naik gitu. Dan setelah krisis ataupun setelah kenaikan harga seperti ini, biasanya pun juga dia malah akan tambah naik lagi. Jadi berarti saat ini adalah momen yang tepat dong untuk beli. Gitu. Harusnya tepat. Seperti itu ya. Iya. Dan orang-orang berharap nanti harganya akan naik kan gitu. Tapi mudah-mudahan nggak resesi ya. Nah, gitu ya. Gimana tuh menurut lo bro? Karena kan gini ya, emang prediksinya sebenarnya kalau gue pribadi pun tahun 2023 harusnya harga emas itu melompat tinggi nih. Harusnya, makanya sebenarnya hari ini kesempatan kita untuk simpen deh banyak-banyak sebelum nanti kondisinya mengkhawatirkan gitu ya. Karena kan juga selain itu simpan emas ini buat lindung nilai Ren. Jadi kita kan sekarang banyak case-case lah ya. Ini udah mulai ya mungkin kayak banyak pengurangan pegawai sih itu bukan kayak impact dari ini ya. Insya Allah sih Indonesia masih aman lah, masih kuat. Itu mungkin karena model bisnis yang dijalankan ya. Tapi istilahnya sih kalau yang saat ini lebih baik kita siap-siap aja deh. Siap-siap ya. Nah, persiapannya kira-kira gimana sih bro menjelang resesi ini? Enaknya gimana nih? Khususnya buat kita-kita lah ya. Maksudnya anak-anak muda dan kaum-kaum milenial juga kan. Mungkin bilangnya harus mulai investasi dari sekarang gitu ya. Iya betul. Gimana? Mungkin bilangnya mungkin jangan menjelang resesi ya, kan belum terjadi. Oh iya. Iya belum terjadi. Jadi sebenarnya kalau untuk standar kayak orang-orang yang perencanaan keuangan ya, ngomong tuh pasti kita harus punya cadangan dana itu sekitar 3 bulan gitu ya. Itu kalau untuk yang single. Kalau untuk yang sudah menikah atau berkeluarga, paling nggak lo punya cadangan dana darurat itu buat hidup selama 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, cuma kan caranya kan ya mungkin kalau kita yang karyawan kan berdasarkan dari gaji aja ya. Betul. Gitu ya. Jadi gaji ya kalau ada bonus ya dapat tambahan, kita bisa nyimpan lebih ya. Tapi kalau nggak ada ya udah mau gimana. Nah, bonus pun naik turun kan? Iya, bonus pun naik turun. Semua bonus hari ini naik turun gitu. Nah, mungkin kalau saran gue pribadi sih kita coba mulai ini deh, mulai tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah relasi. Ya contohnya bisa kayak misalkan kemarin kan gue bikin event tuh, rahasia investasi perak gitu. Itu kan bisa tambah ilmu, tambah relasi, kayak gitu. Mungkin nanti dari pertemuan seperti itu ada bisnis yang bisa kita lakukan, ada pekerjaan baru sih, gitu. benar. Jadi sebisa mungkin kita kalau untuk menghadapi hal-hal yang buruk itu pastikan kita tetap berpenghasilan. Terus yang kedua, coba cari penghasilan tambahan. Oke. Berarti kita jaga relasi, juga menambah relasi ya. Menambah relasi, menambah networking. Betul. Siapa tahu ada rezeki di situ atau ada bisa hal yang kita kerjakan gitu ya. Sama satu lagi nabung kan? Udah pasti, kan? investasi sudah pasti, ya pastinya tidak boleh boros ya. Gitu. Betul. Ya irit-irit lah, biasa lah kalau kita kalau versi perencanaan keuangan kan Pak mencukupkan apa yang sudah kita punya, diatur-atur. Oke. Kadang nih kita kan selalu untuk investasi kan kadang selalu males ya. Aduh, gue males nih beli emas nih. Harganya 1 juta, 1.500.000 atau 2 gram misalnya berapa gitu kan. Orang lebih seneng beli barang konsumtif ya, khususnya orang milenial kan. Daripada gue beli emas 1 juta, mending gue tabung 1 jutanya, gue bisa beli jam tangan, gue bisa beli sepatu gitu-gitu. Kira-kira di 2023 gimana tuh nanti itu kalau masih berpikiran seperti itu bro? Kalau gue pribadi sih bilangnya, kalau menurut gue itu kayaknya mending kita ganti mindset ya. Oke. Jadi kalau itu kan hal-hal konsumtif ya. Sekarang yang mesti diingat adalah ketika kita punya barang konsumtif, nilainya akan menyusut habis. Tapi kalau kita punya emas, semakin tahun harganya malah semakin tinggi. Betul. Gitu ya. Jadi nanti akan terasa sendiri deh daripada nanti kita beli barang-barang yang konsumtif nilainya habis, udah gitu nggak berbekas lah ibaratnya ya. Nanti dijual lagi nggak ada harganya. Ya mendingan kita simpan emas, ada harganya. Oke. Thank you banget. Sarannya keren banget nih menghadapi 2023 sepertinya. Oke, Hen. Tadi kan lo bilang harus nambah networking gitu. Ada cara yang lebih spesifik nggak sih sebenarnya untuk nambah penghasilan gitu?
Nah ini kebetulan ya Ren ya. Jadi kalau mau nambah penghasilan kan sebenarnya caranya banyak ya. Kalau saat ini kan kita cari uang tuh sebenarnya lebih mudah gitu ya. Lu bisa jadi penulis, jadi blogger gitu ya, bikin konten itu bisa jadi uang gitu ya. Nah ini ada salah satu cara juga nih, kebetulan kan dari platform yang gue bikin ya, lakugan.com, itu platform reseller tanpa modal. Nah ini juga sebenarnya kita bikin ini buat solusi nih Ren, buat orang-orang yang habis kena PHK, terus kena pengurangan pegawai gitu ya. Terus biasanya kan gini, kalau ada penawaran di luar tuh bisa kita jadi agen, jadi distributor, jadi reseller, dropshipper, modalnya mahal Ren. Orang lagi susah, tambah susah kita suruh modalin lagi gitu. Ya benar. Makanya gue hadir bikin ini supaya memudahkan orang nih. Jadi lu lagi bingung gue mesti ngapain? Nih lu jadi reseller di Lakugan nggak pakai modal. Udah simple gitu aja. Caranya gimana sih? Jadi tinggal registrasi aja Ren. Registrasi, terus pilih barangnya, habis itu share link produknya ke calon pelanggan. Udah, begitu transaksi terjadi berhasil, komisi langsung masuk. Menarik juga gitu ya. doang caranya. Tadi di apa namanya? Lakugan.com. Lakugan.com. Oke, seperti itu aja. Jadi banyak banget cara menjadi reseller di luaran sana, tapi modalnya registrasinya berapa? 500.000, 2 juta. Oke, mungkin dari Movitners di sini, teman-teman di sini juga yang melihat YouTube tersebut, silakan diklik www.lakugan.com ya di sini ya. Oke. Kayaknya kita lanjut lagi ngobrolnya sama Mas Hendry nih, semakin menarik ya nih pembahasannya ya. Hen, kalau potensi untuk investor emas tuh gimana sih sebenarnya? Nah ini kan biasanya orang-orang yang cuma pembeli biasa ya, gitu. Kalau saran gue sendiri sih, jangan cuma jadi pembeli emas atau investor emas. Gimana tuh jadinya? Jadilah pedagang emas. Pedagang emas. Ya. Oke. Untuk jadi pedagang emas sebenarnya caranya macam-macam ya. Kita bisa terima buyback dari orang, dari rekanan kita gitu ya, atau tadi jadi reseller Lakugan gitu. Jadi kalau kita hanya jadi investor biasa, itu kan mau untung 20.000 aja mungkin bisa nunggu 2 tahun Ren. Tapi kalau jadi pedagang, untung 20.000 itu bisa didapatkan dalam 1 hari. Sekali dagang gitu ya. Oke. Udah lebih cepat. Jadi kalau kita combine antara investor, terus kita juga jadi pedagang, cuan yang akan kita miliki itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Waktu itu kalau nggak salah lo pernah ada acara perak ya, Hen? Oh iya, kemarin. Itu gimana tuh? Potensinya ada nggak sih? Karena orang kan melihat emas terus gitu ya. Tanpa kita sadarin ada juga nih temannya emas namanya perak gitu kan. Silver gitu kan. Kalau tadi gue lihat sama lo sih bentuknya sih menarik ya gitu ya. Menarik buat pajangan atau apa gitu. Itu potensinya gimana nih? Ya, jadi kalau perak sendiri sebenarnya ini adalah kayak ini Ren, salah satu logam mulia yang ditinggalkan gitu ya. Padahal dia punya nilai loh. Di Indonesia sendiri itu biasanya dipakai untuk industri perak itu. Jadi pasarnya tetap ada. Nah, makanya kemarin kan sempat bikin tuh sama komunitas perak. Jadi sebenarnya di acara itu gue pengen ngasih tahu nih, ini ada edukasi tentang perak, bagus banget. Sekarang kan lu kalau beli emas itu udah mahal banget ya. Ini perbandingannya jauh banget Ren. Emas 10 gram itu harganya 9 jutaan. Gitu kalau di perak berapa harganya? 10 gram cuma 200.000. Kenapa bisa berbeda seperti itu ya? Karena marketnya beda, terus source-nya juga beda dari tingkat kelangkaannya. Ibaratnya kalau kita nggali emas nih, dapat 2 perak gitu loh. Jadi istilahnya tetap lebih langka emas. Makanya semakin langka kan dia lebih tinggi. Udah gitu permintaan emas juga banyak gitu kan. Nggak cuma buat perhiasan, nggak buat logam mulia aja, tapi dipakai di berbagai macam industri Ren. Gitu. Kalau gue sebagai orang awam ya, gue melihat kan orang lebih memilih investasi emas ya. Kita ngobrol, bahkan orang tua ngomong, bro mendingan mendingan emas gitu ya. Investasi emas gitu. Terus terang jujur aja gue baru tahu ada investasi perak itu pas lo tadi ngobrol, kita lagi ngopi gitu kan. Gitu. Seberapa banyak sih orang yang sudah investasi perak ini sebenarnya bro? Kalau seberapa banyak detail datanya gue belum tahu ya, belum punya ya. Tapi yang sudah gue datengin nih, sudah join ke komunitasnya, ternyata cukup banyak juga loh. Oh ada komunitasnya perak ya? Ada komunitasnya. Jadi bagi kita yang belum ngerti, mending masuk deh ke komunitasnya. Nanti gue share juga ya di deskripsi kalau pengen join di komunitas perak seperti apa. Karena nanti kan pasti akan ada pertanyaan Ren. Kalau gue punya perak,
nanti kalau gue jual kemana? Gitu kan. Betul tuh. Itu gimana tuh? Benar. Memang benar. akses untuk jual beli perak ini mungkin belum seluas emas ya. Iya, Tapi iya. nanti kalau kita sudah gabung dalam komunitas itu lebih mudah karena di situ banyak pedagang-pedagang. Dia akan terima buyback perak. Jual perak segala macam ya. Ini mungkin gue bawa perak ya. Kelihatan nggak sih? Kita contohin dikit ya. Oke, ini menarik banget sih. Sorry. Kalau untuk desain segala macamnya menarik ya memang. Nih, kayak gini ya teman-teman ya. Nanti saya detailin lagi deh di gambarnya seperti apa. Nah ini menarik banget nih. Ini bawaannya dari iSilver nih, bagus banget. Itu berapa gram? Ini 1 ons atau Itu 1 ons. 1 ons itu 31,1 gram. 31,1 gram. Harganya sekarang berapa? Ini saya beli masih Rp550.000. Tapi kalau sekarang saya jual, ini karena stoknya sudah habis ya, itu bisa Rp650.000 harganya. Itu apakah mengikuti harga perak kayak emas gitu fluktuatif atau seperti apa? Sebenarnya fluktuatif. untuk Fluktuatif harganya. juga? Iya. Ada harganya day by day juga? Ada harganya day by day, terus dari produsennya itu biasanya dia, atau dari toko ya, toko itu dia ada harga beli, harga jualnya, itu ada pergerakan harganya. Nah cuma di perak nih ada yang unik Ren. Apa tuh? Ada 2 jenis, jadi ada yang jenis kayak logam biasa, kayak lo beli emas biasa tuh, Oke. cuma logaman biasa. Iya. Satu lagi yang modelnya tematik, yang ini kayak gue punya nih. Sama ada juga kalung-kalung perak. Itu perhiasan Oh, itu kategorinya. perhiasan. Oh, Iya. beda ya? Beda. Ini beda. kita yang di logamnya ya. Ini tematik. Tematik. Nah, untuk tematik ini dia punya harga itu bisa naik dengan cepat, Ren. Oh gitu. Hitungan- Bisa naik dengan cepat loh. Betul. Jadi sekarang nih launching nih produk dalam 1 minggu sudah habis, minggu kedua harganya sudah naik, paling nggak naik 50.000. 50.000. Oh, Iya. cepet dong itu. Cepet, minimum naik 50.000. Berarti bisa dijadikan investasi alternatif di saat harga emas itu mahal dong. Betul. Kalau kita beli emas yang kecil-kecil kan nggak menguntungkan nih sebenarnya ya kalau untuk kita. Iya, harus investasinya Emas jangka panjang. yang lebih besar lah. Ya, Emas yang belinya 5 gram, 10 gram, 100 gram itu kita punya selisih keuntungannya lebih tinggi. Wah, Jadi ini menarik salah nih ya. satu alternatif lah. Kayaknya enak nih kita ada satu sesi bahasnya perak terus-terusan nih. Ini kayak sih next sih. Next ya, Gue mau bahas bahas perak perak. karena udah beberapa bulan ini gue mulai meriset nih, riset perak seperti apa. Oke. Jadi tadi peraknya juga bagus ya, harganya lumayan Murah, ya. terjangkau. Dari 500.000 beli bisa jadi 600-an sekarang. Bisa. Abis itu kalau misalnya ini udah nggak ada, gitu, yang edisi ini ya maksudnya Iya, udah nggak edisi ada, ini nggak ada. dia bisa naik harganya sampai 50.000. Itu cepet banget sih kalau Cepet gue banget. bilang sih cepet banget. Cepet banget. Gitu, bener-bener nih. Gitu. Oke, terakhir nih Mas Henry. Bentar lagi hitungan minggu lah ya. Nggak sampai hitungan minggu lah. Kita sekarang tanggal 28. Sekarang gua Hitungan hari Minggu besok tuh udah 1 Januari gitu kan. Prediksinya harga emas gimana Mas? Nanti ya, 2023. Nah gini Ren, jadi kalau untuk ini terakhir ya prediksi ya. Kalau prediksi kan gini, dulu itu sebelum harga emas masuk ke 1 juta, gue pernah prediksi dia akan masuk ke 1 juta. Jadi dulu tuh Oke. masih jalan di 700 ribuan lah ya. Dan itu terjadi gitu kan pada saat 2020 itu terjadi. Bahkan dulu 400.000 kalau nggak salah ya. Sempat. Dulu pernah awal-awal. Ya tawarin awal-awal jualan. memang masih murah lah segitu. Nah cuma kan gini, kita ngelihat dari sejarahnya terus panjang tahun ini apa aja sih yang terjadi. Nah biasanya kan naik turun harga emas itu pengaruhnya banyak ya, dari nilai tukar dolar gitu ya. Terus apa namanya, kondisi ekonomi, politik, terus pandemi seperti ini itu banyak banget faktor-faktornya. Betul banget. Termasuk kemarin tuh perang negara ya, Rusia Ukraina. Nah, itu juga pengaruh. Jadi sebenarnya kita udah lewatin, ada prosesnya naik dan turun, dan kalau prediksi gue sih seharusnya naik ya. Tapi ini prediksi ya, jangan dibully dulu ya, karena kalau nggak kejadian gue dibully lagi ya. Oke. Tapi kalau prediksi gue naik. Nah kalau untuk secara harga, mungkin gue sebutnya di troy ounce-nya aja ya. Oke. Nah itu kan lo sekarang kan masih di 1.800-an lah ya tuh. Nah kalau prediksi gue sih mulai akan masuk ke 1.900, mungkin nanti di pertengahan bisa naik ke 2.000 per troy ounce-nya. Pertengahan berarti di semester 2. Iya kurang lebih Semester 2 akan naik lagi nih prediksi. prediksi ya. Ya, namanya prediksi nanti, kan. prediksi ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang bingung per troy ounce seperti apa, cek videonya seperti di atas ya. Nanti cara bacanya bagaimana. Oke. Menarik juga ya. Berarti semester 1 kira-kira naik sedikit lah. Naik sedikit ya. Nanti akan semakin naik banyaknya itu di semester 2 ya. Semester 2 kurang lebih. Berarti gue harus beli dong nih sekarang. Harus beli dari sekarang. Sama perak lagi gue beli nggak nih? Perak beli. Beli semuanya ya. Nanti kalau udah tahu perak, Iya. kena racunnya ketagihan.
Wih, keren banget. Seru juga nih perbincangan singkat kita di sore hari ini ya, kan ya. Tentang prediksi 2023, juga saran-saran apa aja sih yang harus kita lakukan. Karena kan prediksinya juga nih, prediksinya 2023 akan resesi. Tapi mudah-mudahan jangan kan? Mudah-mudahan jangan gitu. Sama ya kayak hari ini, prediksinya akan ada badai juga kan? Enggak ya? Ternyata enggak, hujannya berhenti tadi. Bahkan alhamdulillah kita sampai di sini, gue sampai di sini walaupun pakai payung, ya alhamdulillah bisa selamat gitu. Alhamdulillah. Menarik sih guys untuk konten-konten emas yang tadi kita obrolin, juga perak kita obrolin juga. Mungkin itu ya kalian ya hari ini ya, cukup ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di rumah ya. Iya, oke, akhir kata gua Randy Arvianto mengucapkan selamat tahun baru 2023 dan juga happy holiday. Keep investasi ya, ingat jangan boros. Thank you. Thank you. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving